Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, kali ini gue mau bahas dua kamera yang mereka ini sebenarnya satu brand ya dari Sony. Cuman seakan-akan mereka ini jadi rival gitu. Karena kenapa? Banyak banget orang yang dia mau beli kamera dengan budget 15 jutaan dan dia ini mau beli Sony. Cuman pasti bingung dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu A7 Mark II dan juga A6400. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas dua kamera ini berdasarkan user experience gue atau pengalaman memakai gue, dan gue nggak akan bahas kamera ini secara spesifikasi di atas kertas ya, karena spesifikasi dari dua kamera ini tuh banyak banget di internet dan kalian juga bisa cari. Nah, terus juga di akhir video gue akan ngasih kesimpulan kamera mana sih sebenarnya yang paling worth it lu beli di tahun 2020 dengan budget 15 juta, antara A7 Mark II atau A6400. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas dua kamera ini. Oke, bahasan pertama, gue akan ngebahas dulu dari segi fisiknya ya. Sesuatu yang paling kelihatan gitu dari dua kamera ini. Mungkin pertama gue akan bahas dari A7 Mark II dulu. Kalau menurut gue sih A7 Mark II ini dia punya body yang sebenarnya dia cukup besar tapi juga nggak terlalu besar ya. Dibanding dengan A6400, body dari A7 Mark II ini dia cukup lumayan gede, tapi dia juga nggak segede di SLR gitu. Mungkin karena pengaruh sensornya yang udah full frame, dan menurut gue sih di body yang segede ini A7 Mark II punya grip yang lebih bagus dibanding dengan A6400. Meskipun grip dari A7 Mark II ini bukan yang ternyaman. Dan kalau misalnya kita lihat A6400 ya, body dari A6400 ini dia jelas lebih slim, lebih compact, dan ini cocok banget buat kalian yang suka hal-hal yang simple dan praktis ya. Atau mungkin buat kalian yang suka mobile kesana sini tapi pengen hal-hal yang tetap praktis dan kebutuhan foto atau video kalian terpenuhi, itu cocok banget gitu kalau kalian milih A6400. Tapi kalau secara pribadi, jujur gue lebih suka body dari A7 Mark II. Karena kenapa? Pertama, bodinya yang menurut gue sangat pas di tangan gue dan kelihatan profesional aja kalau misalnya gue pakai A7 Mark II. Selanjutnya gue akan bahas dari segi fitur ya. Dan menurut gue dua kamera ini tuh punya fitur yang bisa dibilang cukup jauh gitu ya. Karena A6400 ini dia punya fitur yang lebih banyak dibanding dengan A7 Mark II gitu kan. Nggak aneh karena mungkin memang A6400 ini dia lebih baru dibanding dengan A7 Mark II. Dan gue di sini akan bahas dulu fitur dari A6400 yang menarik ya. Dan menurut gue fitur yang paling menarik adalah dari autofocusnya. Karena fokus dari A6400 ini dia bener-bener cepet banget, bener-bener gokil. Dan harus diakui gitu, fokus dari A7 Mark II ini kalah telak dibanding dengan A6400. Dan next selanjutnya itu 4K gitu. Nah, dari A6400 sendiri dibanding Mark II itu dia udah bisa nge-record di resolusi 4K. Dan yang gokil adalah ketika lu nge-record di A6400 dengan resolusi 4K, performa dari fokusnya ini masih bener-bener sama dan masih cepet gitu. Sama kayak lu nge-record di resolusi Full HD. Dan itu biasanya jarang terjadi ya. Karena rata-rata kamera dengan resolusi 4K itu ketika nge-record di resolusi 4K itu akan terjadi penurunan performa fokus. Sedangkan di A6400 fokusnya masih bener-bener cepet. Dan fitur selanjutnya yang nggak ada di A7 Mark II, A6400 ini dia bisa ngatur fokus dengan menyentuh layar gitu. Meskipun bukan layar sentuh yang lu bisa atur semuanya di layar ya, karena A6400 ini cuman bisa ngatur fokus di layar. Emang bukan hal yang aneh ya, cuman kalau misalnya dibandingkan dengan maksud gua A7 Mark II, A7 Mark II ini dia nggak punya fitur untuk mengatur fokus dengan menyentuh layar. Dan fitur yang menurut gue menarik di A7 Mark II dan nggak ada di A6400 adalah fitur IBIS-nya, In-Body Image Stabilization ya. Jadi di Mark II ini dia punya IBIS, sedangkan di A6400 ini dia belum ada IBIS-nya. Oke, selanjutnya gue akan bahas soal hasil dari
A7 Mark II dan juga A6400. Cuman jujur di sini gue nggak berani ngasih pendapat gue antara mana sih hasil yang lebih bagus gitu, apakah A7 Mark II atau A6400, karena jujur hasil dari kedua kamera ini tuh bener-bener bisa dibilang sama-sama bagus dan nggak ada perbedaan signifikan gitu. Di beberapa kondisi kadang A7 Mark II ini dia lebih bagus, tapi juga kadang di beberapa kondisi hasil A6400 ini kadang juga lebih bagus. Nah, nanti di akhir video gue akan ngasih lihat gimana hasil dari dua kamera ini dari segi foto dan juga dari segi video. Nah, kalian bisa nilai sendiri mana sih hasil yang lebih oke, apakah A7 Mark II atau A6400. Oke, akhirnya gue akan menyimpulkan kamera mana yang paling worth it lo beli dengan budget 15 jutaan, apakah A7 Mark II atau A6400 gitu. Jujur secara general gue akan merekomendasikan A6400 gitu. Karena kenapa? Pertama, kamera ini tuh lebih baru dibanding A7 Mark II. Dengan kamera yang baru lo akan mendapatkan hardware, komponen, dan prosesor yang lebih baru, jelas ya. Terus juga tadi udah kita bahas, fitur dari A6400 ini dia lebih banyak dan menurut gue lebih kekinian. Dari mulai fitur autofocusnya yang cepet banget, terus juga resolusi 4K-nya, dan udah bisa record slow motion 120 fps ya. Terus juga lu bisa ngatur fokus dengan sentuhan layar. Sedangkan fitur yang ada di Mark II itu cuman ada IBIS. Menurut gue IBIS tuh nggak terlalu banyak berpengaruh lah ketika lu foto atau video ya, karena ya kalau lu shaky pegang kamera ketika lu foto atau video ya hasilnya juga tetap akan shaky gitu. Dan si IBIS ini hanya ngebantu ya sedikit lah. Memang ngebantu tapi juga nggak terlalu banyak. Nah, apakah kalau gitu si A7 Mark II ini benar-benar jelek dan nggak bisa dibandingkan ya? Menurut gue A7 Mark II ini tetap punya keunggulan, yaitu di sensornya yang full frame ya. Dan kalian juga harus tahu kalau kamera dengan sensor full frame itu dia punya keunggulan pertama dari view angle-nya yang lebih luas. Terus juga dari segi detail dia akan lebih bagus. Dan dia akan lebih bokeh gitu dibanding dengan sensor yang lebih kecil. Terus juga kita tahu kalau lensa premiumnya Sony itu dibikin untuk kamera-kamera bersensor full frame ya. Jadi menurut gue ya A7 Mark II ini juga tetap masih oke. Dan balik lagi sebenarnya ke kebutuhan kalian gitu ya. Tapi kalau secara umum gue akan rekomendasiin A6400. Nah, mungkin ini bisa jadi informasi ya buat kalian kalau mau beli kamera antara A7 Mark II atau A6400. Dan jangan lupa di akhir video gue akan ngeliatin gimana hasil dari A7 Mark II dan juga A6400. Mungkin sekian dari gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Like a Hellcat.